Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Vivi Adila. Pada kali ini saya mendapatkan tugas wawancara. Jadi, saya akan melakukan wawancara dengan seorang bendahara di salah satu sekolah dasar di daerah saya. Bendahara tersebut bernama Ibu Tasya Ananda Melani. Baiklah, langsung saja kita wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya maaf telah mengganggu waktu Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivi Adila, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia di salah satu Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Oh iya, bagaimana Nak Vivi? Ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu, saya mendapatkan tugas kuliah wawancara, dan saya memilih Ibu sebagai orang yang ingin saya wawancara dengan tema pendidikan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Oh begitu, baiklah, tidak masalah. Saya juga sedang tidak sibuk sekarang ini. Terima kasih, Bu. Apakah saya bisa langsung mulai saja wawancara ini, Bu? Oh tentu, tapi sebelum dimulai saya ingin memberi penjelasan sedikit tentang apa yang akan saya utarakan nanti sebagai narasumber Anda. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan latar belakang saya sebagai bendahara sekolah. Jika nanti jawaban saya tidak memuaskan Anda, saya mohon maaf karena saya sendiri tidak terjun langsung dalam dunia pendidikan terapan seperti para guru lainnya. Mungkin jawaban saya nanti akan sedikit berbeda dengan para praktisi pendidikan di lapangan. Apa bisa dimengerti? Dimengerti, Bu. Saya akan langsung mulai saja. Menurut Ibu pribadi, apa artinya pendidikan bagi manusia? Mengapa pendidikan menjadi penting bagi kehidupan kita sebagai manusia? Ya, pendidikan itu adalah sebuah sarana, upaya, dan cara untuk menaikkan harkat dan martabat manusia. Maka dari itu, pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Mengapa demikian, Bu? Apakah seseorang hanya akan naik harkat dan martabatnya dengan jalan menempuh pendidikan? Ya, seperti yang sudah saya utarakan tadi, pendidikan itu adalah suatu upaya untuk menaikkan harkat dan martabat manusia. Saya tidak mengatakan satu-satunya cara untuk tujuan tersebut, melainkan pendidikan dapat menjadi upaya untuk menuju tujuan itu. Jadi, menurut Ibu, ada cara lain untuk menaikkan harkat dan martabat manusia selain menempuh jalan pendidikan? Begini ya, pendidikan itu memiliki arti lebih penting dalam cakupannya, yakni belajar. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Sedangkan pendidikan adalah salah satu bentuk dari upaya belajar yang terkonsep dan tersistem dengan rapi. Saya tidak ingin membahas terlalu lebar mengenai hal ini, karena bahasan reportase Anda hanya seputar pendidikan, bukan? Baik Bu, insya Allah saya bisa menangkap pernyataan Ibu barusan. Lalu, mengapa pendidikan menjadi begitu penting bagi manusia? Tentu, pendidikan adalah hal penting yang harus ditempuh oleh manusia. Dalam cakupan pendidikan di dalamnya terdapat nilai-nilai berbudaya, beragama, budi pekerti, tanggung jawab, etika, dan masih banyak lagi. Seluruh aspek tersebut merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari diri manusia. Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia seutuhnya. Itulah sebabnya ada pendapat dari ahli pendidikan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, yang maksudnya adalah manusia baru akan menjadi manusia seutuhnya tanpa adanya pendidikan. Apa tanggapan Ibu mengenai pendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik? Ya, pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya tepat. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa nilai-nilai moral dan seterusnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pribadi manusia. Nilai-nilai tersebut dapat diperoleh dengan jalan pendidikan. Jadi, menempuh pendidikan jangan hanya didasarkan pada tujuan mencari pekerjaan semata, akan tetapi lebih dari itu. Tapi bukankah fakta bahwa orang berpendidikan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik itu tak terbantahkan, Bu? Saya rasa pendapat itu kurang tepat. Menurut saya, orang yang berpendidikan hanya akan berpeluang lebih besar untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Misalnya,
Misalnya, lulusan sarjana akan lebih berpeluang bekerja dibandingkan yang lulusan SMA dan seterusnya. Pernyataan Nak Vivi juga dapat terbantahkan dengan adanya faktor ribuan sarjana yang tidak produktif dalam hidupnya atau yang biasa kita sebut dengan pengangguran. Ada pula lulusan SMP atau bahkan tidak bersekolah sekalipun yang sukses dalam hidupnya. Ini fakta yang juga tidak bisa terbantahkan. Jadi, apakah pendidikan itu menjamin atau mempengaruhi tingkat kesejahteraan seorang? Saya berpegang pada pendapat saya tadi, yakni orang berpendidikan lebih berpeluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di dalam hidupnya. Baik, Bu. Ini pertanyaan terakhir. Berdasarkan pernyataan Ibu tadi, jadi apa sebenarnya esensi pentingnya pendidikan manusia? Belajar adalah kewajiban setiap umat beragama. Belajar adalah fitrah manusia, dan belajar menjadi manusia yang seutuhnya ada dalam cakupan upaya pendidikan. Beberapa pernyataan tersebut sudah cukup untuk menjadi alasan kuat untuk menyatakan bahwa pendidikan itu sangat penting. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Iya, sama-sama Nak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.